Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita masih bahas Xbox ya teman-teman ya. Xbox Series S yang gue beli seminggu lalu ya teman-teman. Oke, jadi selama seminggu ini gue pakai Xbox gue bisa bilang tiap hari ya. Kenapa tiap hari? Soalnya dari toko kan garansinya selama 7 hari doang nih. Jadi gue pengen barbarin nih 7 hari bakal gimana nih si Xbox. Dan gue akan nge-share ke teman-teman apa yang gue rasakan selama 7 hari ini. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ketika teman-teman mau beli Xbox Series S ya. Oke, gue akan share plus minusnya ya. Tapi kalau dibilang plus minus, gue nggak ngerasa ada minus sih ya. Jadi mungkin lebih tepatnya plus dan shock ya. Jujur gue seminggu ini shock beberapa kali sama si Xbox. Sampai kayak, Xbox ternyata kayak gini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas soal plusnya si Xbox yang gue pakai sama kenapa gue shock nih sama si Xbox ini, oke? Oke, sebelum kita ke yang plus-plusnya, gue mau bahas yang soal shock dulu ya teman-teman ya. Oke, seminggu ini jujur gue cukup shock dengan Xbox karena Xbox kapitalis sekali teman-teman ya. Dia bener-bener kapitalis dari konsolnya sampai kontrolernya teman-teman. Gue sampai kayak shock. Tiap hari kayak ada aja gitu yang gue tahu dan itu bikin gue shock. Pertama yang udah gue bahas dari awal, storage teman-teman. Jadi si Xbox ini kan size-nya 512 GB, udah kepake sistem, pokoknya sisa 300 GB-an teman-teman ya. Oke, nah kalau kita mau beli eksternal, ada yang khusus teman-teman dari Xbox. 1 tera harganya 3,3 sekian apa 3,5. Sebenarnya ini harga yang wajar untuk SSD 1 tera teman-teman. Tapi karena konsol Xbox-nya harganya 4 juta, SSD yang harganya 3,4 juta rasanya kayak mahal banget. Kalau kita nambah 600.000 aja jadi 4 juta, kita punya 2 konsol teman-teman. Oke, jadi itu shock pertama gue soal storage tuh. Kok dia punya storage eksklusif? Kenapa nggak bisa pakai yang lain gitu? Apa yang terjadi ketika gue colokin misalkan harddisk eksternal atau SSD eksternal ke Xbox? Apakah bisa atau tidak? Apakah kita sangat wajib membeli eksternal dari Xbox-nya? Itu adalah shock yang pertama gue teman-teman. Shock yang kedua, controller, baterai, kabel, dan ngecasnya. Oke, ini di hari kedua apa hari ketiga gitu gue baru tahunya ya. Oke, jadi sepengetahuan gue nih ya, di konsol sebelumnya yang gue punya alias PS3, kalau misalkan kita main game teman-teman, lalu baterainya habis, kita colokin lah pakai kabel. Nanti si kabel itu jadi perantara untuk ngecas si kontrolernya. Jadi sambil dicolokin kabel, kita masih bisa main. Nah, yang ini si controller Xbox tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat gue colokin, gue mainin, gue perhatiin kok ini kagak ngecas kontrolernya, baterainya tetap low aja. Ternyata akhirnya gue tahu baterai yang didapat dari bawaan dari si controller itu bukan baterai yang bisa dicas, alias baterai yang sekali pakai buang. Oke, itu satu. Kedua, kalau misalkan kita colokin kabel ke controller nih ya teman-teman ya, itu dia tidak ngecas baterainya. Misalkan kita ganti pakai baterai yang rechargeable, dicolokin kabel itu nggak ngecas. Itu hanya bikin fungsi si kabel ini menjadi wired alias berkabel. Jadi kalau kalian misalkan lepas baterai nih ya, lalu dicolokin ke sini kabelnya, itu masih bisa dimainin. Ini gue cukup shock teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita mau beli baterainya, itu dia jual terpisah lagi teman-teman. Kita harus beli satunya itu kisaran 200 ribuan. Dan gue masih nggak ngerti juga mekanik casnya. Apakah ketika beli baterai khusus Xbox lalu dicolok, apakah bisa ngecas langsung baterainya, atau baterainya punya charger tersendiri untuk baterai eksklusifnya?
Oke, terus gue akhirnya mencari opsi lain. Ada kayak model dari IPEGA gitu ya, atau dari brand lain Dobe kayak gitu, yang baterainya bisa ditempelin di sini, lalu ada lubang untuk ngecas baterainya. Dan ketika gue tanya-tanya lagi ke toko, misalkan kita main nih, baterainya habis, lalu kita colokin kabelnya ke baterai, itu dia ngecas, tapi kita nggak bisa mainin teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ngecas baterainya, sticknya harus dimatiin. Dan gue ngerasa kayak, wah Xbox seperti ini ya, pakai kabel nggak bisa ngecas, pakai baterai eksklusif mahal, pakai baterai yang terpisah, kalau ngecas ya cuma bisa ngecas doang, nggak bisa cas sambil dimainin. Alhasil ya wes, belilah baterai dan charger terpisah, opsi yang gue pilih teman-teman. Itu cukup bikin gue kaget sih soal controller di hari kedua apa hari ketiga gitu. Di hari kelima dan keenam, gue mendapatkan hal yang bikin gue shock soal controller lagi, teman-teman. Tapi ini nggak shock-shock amat sih. Oke, jadi pada saat itu gue lagi live streaming, teman-teman ya. Terus gue nanya nih ke viewer-viewer, kayak ini gue ada stick Xbox nih. Cara konekin ke komputer gimana ya? Soalnya gue tuh mau install game Xbox di komputer juga. Anggaplah kayak Forza Horizon gitu. Gue install, terus nanti gue mainnya pakai controller ini. Gimana cara mengkonekkannya? Lalu ada yang jawab, harus beli dongle lagi Bang Dani. Gue langsung kayak, beli lagi gitu. Dan pada saat gue cek, harganya kisaran 200 ribuan untuk dongle ya. Terus gue tanya lagi, ini nggak bisa pakai Bluetooth USB kah? Terus ada yang jawab, bisa bang. Tapi gue masih nggak tahu juga ya itu bener bisa atau enggak. Mungkin teman-teman bisa komen juga. Katanya sih kalau misalkan pakai USB Bluetooth itu bisa dikonek ke PC. Cuman ada fitur yang tidak didapatkan ketika memakai dongle bawaan si Xbox-nya. Katanya sih kalau pakai dongle yang Bluetooth USB itu kita nggak bisa pakai audio jack yang ada di controller. Jadi kita nggak bisa pakai headset terus dicolokin ke controller. Itu katanya nggak bisa. Kalau pengen ini berfungsi harus pakai dongle bawaan Xbox-nya. Katanya sih seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi selama seminggu ini kurang lebih itulah hal-hal yang bikin gua shock, dari mulai storage, terus controller. Ini sih paling kayak gua nggak nyangka aja gitu, dari mulai kabel, cara ngecas, baterai, sampai dongle, gue sampai kayak geleng-geleng aja gitu loh. Maksud gue kenapa sih nggak dibikin kayak yang sebelahnya gitu, atau jangan nyusahin lah. Kan kalau misalkan kayak PS atau Nintendo Switch udah ada baterainya. Kalau misalkan baterainya habis, kita tinggal colok udah bisa langsung ngecas. Stick PS dicolokin ke PS-nya, yang stick PS3 gue dicolokin ke PS udah bisa langsung ngecas. Joy-Con Nintendo Switch kalau dipasang ke Switch udah bisa ngecas juga. Kenapa yang ini susah gitu? Gue jadi percuma anjir, gue dikasih kabel tambahan sama toko. Kayak buat apa? Itu nggak bisa ngecas. Bisa sih cuman bikin kabelnya jadi berkabel, tapi buat apa? Gue kan pengennya ya wireless gitu teman-teman. Jadi kalau baterainya habis ya kita harus lepas penutupnya, terus masukin baterai lagi, ngecas baterai lagi di tempat yang terpisah. Itu sedikit merepotkan menurut gue, tapi nggak apa-apa sih ya. Untungnya si Xbox ini cukup awet gitu teman-teman. Selama seminggu ini baterai bawaannya belum bener-bener sampai habis total sih. Gue mainin hampir tiap hari, ganti-gantian gitu. Controller yang ini dengan yang satu lagi masih ada baterainya aja gitu. Belum gue ganti ke baterai yang bisa dicas gitu. Jadi gak apa-apa lah ya, sekali-sekali bongkar, cabut, pasang baterai, ngecas. Oke, itu aja sih paling soal shocknya ya, soal storage dan juga controllernya teman-teman. Oke, bahas yang shock udah kelar nih ya. Sekarang kita bahas yang plus-plusnya, yang bikin seneng-senengnya atau yang membuat gua ya plus lah ya. Plusnya dari beli Xbox ini apa sih? Oke, mari kita bahas. Oke, yang pertama, semenjak gue beli Xbox ini, kemarin kan gue nyalainnya masih di studio ya, pakai monitor. Nah setelah gue bikin konten, gue pindahkan ke ruang tamu, gue colokin ke TV gue yang 50 inci ya. Dan karena TV gue 4K, gue bisa setting resolusinya ke 4K. Walaupun 60 Hz, tapi gue tidak masalah. Di sini gue sangat puas sekali
main game dengan resolusi 4K lancar, enak pokoknya di TV yang gede teman-teman. Selanjutnya soal storage teman-teman ya. Oke, setelah gua tahu storage official Xbox-nya harganya mahal teman-teman ya, akhirnya di hari pertama, di malam-malamnya itu sebelum tidur kayak gue bengong gitu, mikirin gitu gimana caranya gue bisa nambah storage gitu, karena 300 GB itu sempit banget teman-teman. Gue naruh 8 game udah penuh gitu ya, Forza Horizon aja udah 100 GB, jadi naruh game sedikit banget. Terus gue bengong mikirin, akhirnya gue ingat di beberapa minggu sebelumnya gue dikirimin barang ini. Gue dikirimin SSD NVMe sama Venom RX 512 GB, sama gue dikirimin SSD enclosure dari Unitech teman-teman, yang artinya kalau ini digabung bisa jadi SSD eksternal ya. Akhirnya gue bangun lagi ke ruang tamu, lalu gue rakit si SSD eksternalnya, lalu gue colokin ke Xbox. Penasaran kebaca atau tidak ya? Ternyata kebaca teman-teman. Jadi bisa gue format, lalu bisa dipakai untuk naro game ya. Oke, jadi gue bisa ngeinstall game di SSD eksternal gue ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Xbox Series S, lalu mau nambah hard disk eksternal atau SSD eksternal yang bukan official, itu bisa ya. Tapi di sini gue sebenarnya lebih saranin SSD ya. Soalnya kan bawaan dari Xbox-nya SSD. Kalau misalkan kalian pakai hard disk eksternal, itu nanti pada saat main game loadingnya lama teman-teman. Jadi gue lebih saran SSD NVMe eksternal aja kayak gue ini ya. Tapi kalau misalkan kalian cuman bisa beli hard disk eksternal juga nggak apa-apa. Oke, dan ditambah lagi teman-teman ya, pada saat gue colokin ini, pada saat ngeinstall game, gue bisa ngeinstall game apapun ke SSD eksternal gue. Tapi di sini gue nambah satu shock lagi, satu kaget lagi di tengah malam itu, yaitu game-game yang bisa dimainin di SSD eksternal adalah game-game yang tidak punya logo XS ya. Jadi kalau misalkan ada game yang logo atau yang punya logo XS, itu cuman bisa diinstal dan dimainin via storage internal. Di storage eksternal bisa lu install tapi nggak bisa dimainin. Kalau misalkan kalian mau mainin bisa aja sih. Jadi game-game dari internal yang kalian nggak pakai itu kalian copy ke eksternal, lalu game yang official XS yang ada di eksternal kalian copy ke internal. Selama storage-nya SSD NVMe, itu copy paste datanya cepet teman-teman ya. Ini gua nggak terlalu masalah sih, cuman kayak sedikit kaget aja. Hah? Harus yang logo XS doang yang bisa di internal, di eksternal nggak bisa. Tapi setidaknya ini bisa menambah storage gitu teman-teman. Jadi nggak 300 GB amat lah, udah ada 800 GB juga cukup lah naruh beberapa game di Xbox. Ini gue cukup senang pada saat malam itu. Selanjutnya mouse dan keyboard teman-teman ya. Oke, jadi selama seminggu ini gue beberapa kali menggunakan mouse dan keyboard wireless gue ke Xbox gue ya. Entah untuk browsing, entah juga untuk main game PC Building Simulator teman-teman ya. Jadi ada beberapa game yang memang support mouse sama keyboard teman-teman ya. Tapi ada beberapa juga yang belum support. Teman-teman bisa search aja di Google, cari aja Xbox game keyboard support gitu, nanti ada listnya ya, tinggal teman-teman lihat aja. Oke, dan ini pun bisa sebagai pengganti dari komputer secara tidak langsung ya, karena kita bisa buka browser, lalu kita bisa buka Google Docs, ngerjain Word, Excel, PowerPoint, itu bisa teman-teman ya di Xbox ini ya. Jadi beberapa kali gue make si keyboard sama mouse ini untuk dipakai browsing sama main game ya. Oke. Terus juga selain itu gue akan menginstal YouTube ya teman-teman di Xbox ini. Jadi kalau misalkan gue lagi download game, gue pengen nonton YouTube, gue bisa tuh. Biasanya gue kadang-kadang nonton Bang Windah gitu sambil nunggu downloadannya kelar, itu bisa gue lakuin teman-teman ya. Jadi
ini cukup menguntungkan juga teman-teman. Sebenarnya kalau nonton YouTube gue bisa aja sih masuk ke mode TV, tapi ya wes lah, kita nonton di Xbox aja juga bisa kok. Untungnya ada aplikasinya, jadi bisa dipakai buat nonton YouTube juga. Selanjutnya yang mungkin ini ditanya sama teman-teman, gimana bang rasanya fitur quick resume-nya atau quick resume-nya bang, yang kalau ganti game satset. Buat gue pribadi ya ini fitur yang bagus teman-teman ya, tapi gue sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan ketika misalkan gamenya kebuka dari nol gitu, harus loading, itu nggak masalah juga karena kan storage-nya sudah SSD teman-teman, loadingnya juga udah ngebut gitu loh. Tapi dengan adanya quick resume ini jadi cukup kebantu teman-teman. Kalau misalkan mau selang-seling ganti game, ya wes tinggal pilih aja game-game yang ada di quick resume. Ya wes tinggal kita mainin. Ini fitur bisa dibilang cukup ngebantu juga buat gue, oke? Dan yang terakhir soal pengalaman gamenya teman-teman ya. Jujur aja seminggu ini gue menikmati Xbox dan juga fitur dari Game Pass-nya itu cukup mengasihkan teman-teman, karena bisa sinkron ke komputer ya. Oke. Dan seminggu ini yang mainin Xbox itu nggak cuma gue, tapi ada adik gue ya. Jadi kalau adik gue lebih cenderung main FIFA sama Forza Horizon 5, kalau gue lebih cenderung main Yakuza teman-teman, Yakuza Like a Dragon ya. Oke. Dan karena adik gue ada komputer juga, gue sampai nyari tahu gimana sih caranya nge-install aplikasi Xbox di komputer, login Game Pass-nya gimana sampai bisa kepake, sampai nge-install gamenya gimana. Jadi adik gue kalau misalkan lagi kesini, dia bisa main Forza Horizon 5 gitu. Terus misalkan ketika dia nyalain komputer dia main Forza Horizon 5, itu nggak ngulang. Dia sinkron data via online, bisa ngelanjutin main game Forza-nya dari data yang udah dia mainin di konsol Xbox yang ada di sini gitu. Jadi bisa sinkron. Misalkan sekarang udah sampai chapter 1 ke chapter 2. Nah, pas udah dinyalain di komputernya nggak dari chapter 1 lagi. Jadi lanjut ke chapter 2 dan seterusnya. Ini sangat mengasihkan sekali teman-teman ya. Dan gue pribadi selama seminggu ini pure mainnya itu di konsol, dan gue main Yakuza teman-teman ya. Jadi udah sampai chapter 7 gitu ya. Ini mengasihkan sekali sih buat gue. Cukup seru main Yakuza gitu ya, gebag-gebug gitu ya. Main pakai mikir juga. Mungkin suatu saat gue akan naro Xbox Game Pass di PC pribadi gue juga ya. Jadi PC gue kan di kamar teman-teman ya, Xbox ini di ruang tamu. Jadi kalau misalkan gue lagi pengen main di kamar, ya udah gue tinggal via komputer aja, tinggal bawa controllernya ke kamar. Kalau misalkan di luar pakai konsolnya. Ini mengasihkan sekali teman-teman. Dengan adanya fitur Game Pass ini sangat worth it banget Xbox dibeli. Dan kalaupun kalian nggak mau beli Xbox tapi pengen ngerasain, bisa beli Xbox Game Pass-nya aja juga. Itu udah sangat menyenangkan menurut gue gitu. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya review dari gue tentang pemakaian Xbox Series S selama 7 hari, selama seminggu ini. Overall menurut gue worth it. Cuman paling itu aja ya, yang tadi soal kapitalis itu bikin gue kayak, why Xbox, kenapa lu nggak kayak yang lain gitu, kenapa lu harus punya storage eksklusif gitu, bisa dipasang storage lain tapi cuman bisa diinstal sama dimainin game yang tidak ada logo XS-nya. Kalau gue pengen main game yang ada logo XS-nya, wajib itu di internal. Kenapa kayak gitu? Terus juga soal controller, kenapa Anda menyusahkan saya untuk ngecas baterainya aja paciwe gitu loh. Gue harus cabut pasang baterai gitu, gak bisa ngecas pakai kabel di sini. Itu sedikit kayak, hai gitu, kenapa Xbox? Tapi di sisi lainnya gue sangat puas sekali, terutama dari yang Game Pass itu ya. Kita bisa sinkron sama komputer, tinggal lanjutin. Itu fitur yang menurut gue jos banget ya. Terus juga quick resume-nya ya. Walaupun sebenarnya kalaupun tidak ada fitur itu, misalkan gamenya loading dari awal, gue nggak masalah juga karena udah pakai SSD dan ngebut juga loading yang nggak lama gitu, nggak nyusahin gue. Kayak misalkan kita main game atau install game di harddisk yang loadingnya setahun gitu. Jadi untuk quick resume-nya menurut gue ya worth it aja gitu ya. Terus soal gue mainin Xbox-nya di TV yang 4K 60Hz, gue ngerasa senang juga. Walaupun cuma dapat 60 fps tapi nggak masalah. Gue udah ngerasa bahagia ngelihat gambarnya jernih aja, buat gue cukup. Kalaupun suatu saat gue pengen
dapat atau pengen ngerasain yang 120 fps, gue tinggal bawa ke studio, tinggal mengkonekkan atau nyalain Xbox-nya pakai monitor yang 165 Hz juga, ntar gue udah bisa ngerasain gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya gue lebih senang main pakai TV yang 4K. Dan juga soal mouse sama keyboard juga ini bisa sedikit ngebantu gue juga untuk browsing gitu ya. Ini tinggal colokin aja USB dongle-nya ke Xbox-nya teman-teman ya. Kalau misalkan ini mouse sama keyboard satu dongle, ya wes tinggal colokin. Tapi kalau dongle-nya 2 dan port USB-nya udah penuh, kalian bisa pakai USB hub, itu masih bisa connect juga ya. Intinya overall ini Xbox sangat worth it menurut gue. Paling itu aja yang bikin gedek tuh soal kapitalisnya, tapi nggak apa-apa. Oke, guys, segitu aja teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman di sini udah make atau udah jalan berbulan-bulan atau setahun make Xbox Series S atau Series X, boleh ceritain juga pengalamannya di bawah ya, biar gue juga belajar soal si Xbox ini. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau beli Xbox. Terima kasih.